Ternyata ada yang gerah dan panik jika Ahok kembali jadi Gubernur DKI 2024, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis, kasus yang sangat dipaksakan. Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang mendambakan Ahok menjabat gubernur lagi. Apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok. Tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud. Maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali maka kemenangan mudah diraih. Seperti banyak warga yang sudah menyesal hanya karena diancam tidak disolatkan mayatnya atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami warga Jakarta selama ini, sudah cukup memberinya pelajaran berharga bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan. Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah, maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Jakarta. Jika menghitung waktu masa pembebasan Ahok dari tanggal 24 Januari 2019 hingga tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun, yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan napi. Tapi bagi warga yang waras hal itu tidak berpengaruh karena hampir semua warga tahu bahwa kasus yang dialami Ahok adalah kasus yang sangat dipaksakan. Ahok dipenjara bukan karena korupsi, bukan karena memukul anak kecil seperti si Habib Bahar atau kasus pengacauan seperti Munarman atau kasus seperti yang dialami Habib Rizik. Bukan, Ahok justru datang sendiri ke kantor polisi menyerahkan diri, tidak kabur ke Arab Saudi ataupun ke Korea misalnya. Jadi sangat jelas siapa yang pengecut dan siapa yang jantal. Peraturan mantan napi bisa ikut pilkada tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PPU/17/2019 yang memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara. Peraturan MK ini telah mengubah pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang sebelumnya tidak ada persyaratan jeda waktu, jadi harus ada jeda waktu 5 tahun. Jadi warga Jakarta sudah tidak sabar Ahok kembali memimpin Jakarta dan mengubah Jakarta menjadi kota yang bertaraf internasional dan warganya pun benar-benar bahagia. Bukannya klaim seperti janji-janji Anies Sandi. Tentu saja waktu itu akan datang dan Jakarta mempercepat proses kemajuannya yang sudah hampir rusak parah selama ini di bawah komando Anies. Penghargaan yang sudah diborong Anies tidak bisa menutupi kekurangannya. Penghargaan itu tidak bisa menutupi ketidakbecusan Anies. Penghargaan itu hanyalah topeng. Faktanya Anies tidak bisa kerja, cuma omong doang. Karena warga melihat dengan jelas lingkungan Jakarta. Warga menyaksikan dan merasakan semua janji-janji Anies Sandi tidak ada yang terlaksana. Semua omong kosong, mundur kotanya melarat warganya. Namun rupanya baru saja dilempar wacana bahwa Ahok berpeluang maju jadi calon gubernur di DKI, ada yang kegerahan. Sudah pasti orang yang kegerahan ini adalah orang yang haus kekuasaan. Bisa jadi ingin seperti Anies, yang parlente tapi tidak bisa kerja. Tidak kreatif mengatasi masalah ibu kota, namun hanya ingin enaknya saja. Bullshit kan? Satu orang yang kegerahan mendengar bahwa Ahok berpeluang jadi gubernur lagi, yaitu dari pihak Nasdem. Dan kita tahu siapa yang punya Nasdem dan siapa yang memberikan penghargaan pada Anies. Penghargaan yang aneh. Ibu kota yang sudah hampir rusak parah kok dapat penghargaan. Sumber sapernya tidak karuan, dapat penghargaan. Bambu yang unfaedah jelas saja sebuah kemunduran. Program kerja atau janji kampanye Anies tidak ada yang kelar. Ini saja sudah bisa menilai bahwa penghargaan itu hanya politis. Orang yang tidak kreatif kerja kok dapat penghargaan, paredah. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Jakarta Banten, Effendi Hoiri, gerah dan tidak ingin Ahok maju lagi dalam pilkada DKI. Ahok belum bicara, orang-orang seperti ini sudah kagetan dan panik. Sudah rahasia umum jika Ahok jadi gubernur DKI. Para bohir yang bisnisnya menggurita itu dan basisnya di Jakarta akan terganggu, akan mengalami guncangan hebat. Ahok datang bagi mereka seperti gempa bumi yang dahsyat. Maka karena itulah mereka harus menghalau Ahok jangan sampai benar-benar menjadi gubernur di DKI. Kata si Effendi ini begini, tapi bagi kami, bagi Nasdem, Ahok selesai, paling tidak menurut saya lah. Gak perlu lagi memikirkan atau bermimpi lagi jadi gubernur DKI. Itu kan masa gak boleh kita punya pemikiran itu. Rupanya Effendi ini ingin mendikte hak orang lain ya, bahwa siapa yang berhak jadi gubernur adalah keputusan warga. Meskipun memang partai berperan mengaturnya, tapi Nasdem bukanlah satu-satunya partai di negeri ini.
Alasan Effendi bahwa kalau Ahok memimpin Jakarta lagi, maka dikhawatirkan akan terjadi kehebohan dan memicu kontroversi. Tentu saja kalau Ahok jadi gubernur, para koruptor yang akan bikin ribut akan sangat kesal dengan Ahok. Para penikmat anggaran DKI di masanya Anies pasti akan kesal, karena pesta sudah usai ketika Ahok datang. Itulah sebenarnya yang dimaksud kontroversi, jadi menghalangi Ahok memimpin DKI. Berarti sama saja membiarkan para garong anggaran beraksi sangat leluasa. Dan yang rugi dan sangat menderita pasti warga Jakarta seperti saya ini. Dengan ditangkapnya Habib Rizik dan si Habib Bahar, lalu misalnya Ahok jadi gubernur, saya yakin tidak akan terjadi lagi kegaduhan, kecuali para buhir itu mencetak lagi orang-orang seperti si Habib Bahar dan Habib Rizik. Tapi semoga warga sudah muak dengan cara-cara berpolitik yang kotor dengan jualan agama. Warga Jakarta sangat ingin benar-benar terjadi perubahan yang signifikan, sehingga indeks kebahagiaan warga Jakarta naik tinggi atau signifikan setelah Ahok jadi gubernur. Sebab selama ini God benar yang jadi gubernur, malah indeks kebahagiaan warga Jakarta itu justru ada di urutan terbawah. Ya, tidak sesuai moto yang dilancarkan Anies waktu kampanye, maju kotanya bahagia warganya. Justru nanti Ahok yang akan mewujudkan kemajuan Jakarta sehingga warganya bahagia. Begitulah kura-kura. Ferdinand di ujung maut, ditulis oleh Hermanto Purbo dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Suatu kali Ferdinand Hutahian pernah dengan suara bergetar sambil menitikkan air mata berbicara di depan para peserta pembela keberadaan Ormas Teroris Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pernyataannya itu segera menjadi perbincangan hangat di kalangan para pendukung HTI dan juga ormas-ormas sejenis lainnya. Suara Ferdinand dianggap sebagai representasi dari kelompok minoritas yang tidak keberatan dengan keberadaan HTI. Pertanyaannya, apakah ujaran Ferdinand itu merupakan sebuah kesungguhan atau hanya sekedar kamuflase? Belakangan kita tahu bahwa pernyataan itu ternyata hanya sebuah kepalsuan. Dia tidak sungguh-sungguh mengeluarkan ucapannya itu dari hatinya yang terdalam. Semuanya hanya demi kepentingan elektoral, tidak ada alasan lain. Ferdinand hanya ingin meraih suara kelompok-kelompok kanan untuk mendukungnya sebagai salah satu calon anggota legislatif dari Partai Demokrat kala itu. Dan ternyata usahanya itu tidak membuahkan hasil. Setelah hasil pemilu diumumkan, Ferdinand dinyatakan tidak lolos ke Senayan. Dia hanya memperoleh sedikit suara yang jauh dari kata cukup sebagai prasyarat untuk duduk sebagai wakil rakyat. Sebelumnya, Ferdinand juga begitu keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Untuk yang satu ini, saya tidak terlalu mempersoalkannya. Wajar saja menurut saya, karena ketika itu dia masih menjadi kader aktif Partai Demokrat yang memilih berada di luar pemerintahan. Sekalipun ujaran-ujarannya terkadang terkesan kasar dan kurang sahih, namun sangat bisa dimaklumi karena Demokrat memilih menjadi partai penyeimbang baca partai oposisi. Namun kenyataannya tidak sesuai ekspektasi Ferdinand. Dia kalah, ditambah lagi capres atau capres yang dengan begitu berapi-api dia dukung, Prabowo Sandi juga mengalami hal yang sama. Dengan demikian Ferdinand kehilangan panggung. Tetap memilih berada di pihak yang kalah justru akan mempersulit dirinya membranding diri demi persiapan pemilu 2024. Karena namanya sudah pasti akan tenggelam. Sebagaimana lazimnya para politikus yang tidak memiliki prinsip, Ferdinand lalu memutar haluan. Dia menjauhkan diri dari kelompok-kelompok kanan dan keluar dari Demokrat. Jokowi yang tadinya dia hujat habis-habisan seketika saja berbalik menyanjung-nyanjungnya. Tidak perlu analisis yang cukup rumit untuk menyikapi petualangan politik Ferdinand. Kaum awam saja pasti tahu ada apa di balik gaya berpolitik Ferdinand itu. Suatu kali saya pernah mempertanyakan sikap Ferdinand itu lewat media sosial. Dia lalu membalas pertanyaan saya itu dengan berbagai macam alasan. Intinya dia ingin mengatakan bahwa selalu ada jalan pertobatan bagi seseorang. Jadi menurutnya Ferdinand Hutahian yang sekarang adalah Ferdinand yang telah kembali ke jalan yang benar, yang sebelumnya dia tersesat. Saya tidak lantas percaya begitu saja dengan argumen-argumennya. Saya sadarkan beberapa bukti bahwa sesungguhnya Ferdinand hanya ibarat bunglon saja, berubah-ubah warna hanya untuk menyelamatkan diri. Belum lagi dia menjawab saya, perdebatan kami berakhir begitu saja. Ferdinand menghilang. Ternyata saya telah diblokir. Beberapa hari terakhir Ferdinand menjadi pembicaraan hangat di jagat maya. Bahkan namanya Ferdinand serta hashtag tangkap Ferdinand menjadi top trending topik di Twitter. Publik marah atas cuitannya, sekalipun belakangan dia beralasan bahwa cuitannya itu merupakan sebuah pembicaraan imajiner dengan dirinya, tidak lantas dapat mendinginkan suasana. Dari sekian banyak orang yang marah itu, saya adalah salah satunya. Saya bukan kadrun, saya bukan pula cebong, saya hanya melihat dari kacamata awam. Saya harus katakan bahwa cuitan itu memang sangat tidak pantas. Terlepas Ferdinand tidak menyebut Allah yang mana,
atau Allah agama apa, tetap saja cuitan itu sangat tidak layak. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menjawab Allah yang mana yang sesungguhnya dimaksud Ferdinand. Kita lihat saja cuitan-cuitannya selama ini. Dia begitu gencar menyerang HTI, FPI, kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini begitu getol mendukung HTI, FPI, dan tokoh-tokoh kanan lainnya. Maka menjadi sangat wajar jika mayoritas umat muslim perang. Bukan hanya para pendukung FPI tetapi juga umat muslim secara umum. Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, MUI, dan bahkan umat Kristen telah menyatakan ketidaksetujuan serta kemarahannya atas cuitan Ferdinand yang kurang beradab itu. Ferdinand lalu dilaporkan ke polisi. Tidak menunggu lama, laporan itu segera direspons oleh pihak kepolisian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan berdasarkan gelar perkara yang telah dilaksanakan oleh Barreskrim Polri, ditemukan ada unsur pidana. Status kasus Ferdinand yang sebelumnya masih tahap penyelidikan kini telah dinaikkan jadi penyidikan. Artinya apa? Ferdinand akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu apa? Ferdinand diadili dan juga terbukti dia akan dijebloskan ke penjara. Berapa lama? Hakim yang nanti memutuskannya. Satu hal yang pasti, Ferdinand sedang berada di ujung maut saat ini. Ferdinand beberapa kali menulis dalam cuitannya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sekarang giliran Ferdinand mempertanggungjawabkan cuitannya. Silahkan like. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.